Setelah lama kita sulit berjumpa, setelah sekian waktu tak dapat bertemu, setelah lama tidak mendengar kabarnya. Rindu kita harus tuntas. Hai sahabat-sahabat semua, kangen Salman? Sahabat-sahabat Salman, di balik ikhtiar Masjid Salman ITB dalam menjadi pusat peradaban, terdapat manajemen bidang-bidang yang mengatur detil-detil aktivitas agar tetap berjalan dengan lancar. Bagaimana kondisi mereka? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Nurhayati dari Humas Masjid Salman ITB. Nama saya Salim Rusli, saya manajer bidang pengkajian dan penerbitan Masjid Salman ITB. Kenalkan, nama saya Lutfi Mola Alfianto, manajer bidang mahasiswa kaderisasi dan alumni Masjid Salman ITB. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ian Nurdin. Saya sehari-hari di Masjid Salman diamanahi sebagai manajer bidang sumber daya. Saya Andri Mulyadi, amanah di Salman adalah sebagai manajer bidang dakwah Salman ITB. Perkenalkan, saya Mamat Ar-Rahman. Saya sebagai asisten manajer di Lembaga Pengembangan Pendidikan Salman ITB. Front Office Salman itu sebagai kantor yang biasa didatangi oleh tamu-tamu, baik tamu dalam kota, dari luar kota, bahkan dari luar negeri, misalnya dari tamu-tamu kelembagaan, tamu-tamu perusahaan, juga tamu-tamu dari mitra-mitra strategis Salman Masjid lainnya. Sebelum pandemi, terutama mungkin untuk kegiatan yang paling berbeda kondisinya adalah perpustakaan ya. Jadi sebelum pandemi, perpustakaan kita dikunjungi kira-kira sekitar 10 sampai 15 orang per hari. Tentunya setelah pandemi karena mahasiswa kebanyakan melaksanakan PJJ, maka perpustakaan memang menjadi lebih sepi ya. Selama setahun biasanya kita merekrut aktivis-aktivis sekitar 1.000 sampai 1.500 kegiatan. Sebelum pandemi kita melaksanakan kegiatan secara offline. Kelas besar seperti Salman Spiritual Camp biasanya dihadiri 200 sampai 300 orang yang dilaksanakan di gedung serbaguna Masjid Salman. Ataupun ada pembinaan-pembinaan rutin seperti mentoring ataupun kelas-kelas peningkatan skill aktivis-aktivis di mana sekitar 30 sampai 50 orang dalam kelas-kelas kecil. Sebetulnya kalau dari sisi aktivitas di bidang sumber daya dalam kondisi normal sebelum pandemi dan sesudah pandemi tidak terlalu jauh berbeda. Hanya saja mungkin khusus pada sub bidang sarana prasarana itu ada sedikit mungkin perubahan karena ini dipengaruhi dengan beberapa aturan atau protokol kesehatan COVID yang memang diterapkan di Masjid Salman. Sementara kalau untuk kegiatan kepersonaliaan berubah menyesuaikan sebagaimana mungkin juga ini dilakukan di tempat-tempat lain. Kegiatan-kegiatan yang semula offline itu kita rubah menjadi online gitu. Terkait dengan bagaimana pelayanan ibadah, pelayanan kepada jamaah. Nah, maka yang kedua ini kita membangun sebuah kegiatan atau aktivitas seperti adanya kelas atau di majelis taklim yaitu di masjid gitu ya. Nah, insya Allah dalam kegiatan ini alhamdulillah kita ada beberapa program, diantaranya ada sekolah pranikah, kemudian ada studi Islam. Alhamdulillah sebelum pandemi ini kegiatan kelas-kelas ini cukup antusias dan subhanallah jumlah yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini cukup banyak. Kita pun mengupayakan adanya di samping pelayanan umat tadi, kita ingin mencoba ingin jadi mitra juga dengan masjid-masjid sekitar. Makanya kita ada prioritas yang ketiga adalah jejaring antar masjid. Biasanya kita mengadakan beberapa kegiatan rutin, diantaranya berupa pelatihan, seminar, workshop yang berhubungan dengan kompetensi guru, baik itu tentang metode of teaching-nya, kemudian tentang pembekalan kompetensi dari beberapa bidang studi. Kemudian untuk siswa sendiri, beberapa program seperti pembinaan kompetensi siswa, diantaranya ada kompetensi sains madrasah untuk pembinaannya, kemudian untuk KSN, kompetensi sains nasional, kemudian ada beberapa sekolah yang minta untuk karakter building atau pelatihan-pelatihan yang sifatnya itu harus hands-on, kemudian harus berbentuk workshop dan lain-lain.
Nah, sebelum pandemi kita rutin mengadakan minimal sebulan sekali untuk pelatihan guru. Saat pandemi otomatis ketika semua kegiatan bertatap muka itu berhenti, maka tamu-tamu yang hadir pun kami batasi, dan upaya lainnya yang kita jalankan agar kegiatan itu tetap terlaksana, otomatis ruang virtual itu menjadi salah satu solusi. Tamu yang biasanya kita terima secara tatap muka, kita juga coba rekomendasikan untuk bisa bertemu secara virtual, dan itu tetap kami akomodasi full service, pelayanan secara full kami tetap laksanakan. Kami berikhtiar untuk menggeser bentuk kegiatan perpustakaan menjadi layanan perpustakaan digital dan jarak jauh. Jarak jauh dalam arti kami menginfokan koleksi-koleksi yang ada dan siap melayani pengiriman buku yang sekiranya ingin dipinjam oleh anggota maupun publik yang ingin mendaftar menjadi anggota secara remote gitu. Setelah pandemi kegiatan umumnya beralih dari offline ke online, maka kami memang mengubah strategi ya, yang awalnya memang menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan di kelas atau dalam bentuk seminar terbuka, digeser menjadi kegiatan di Zoom misalkan, atau tadi memproduksi konten-konten untuk media sosial baik Instagram, YouTube atau Facebook ya. Selama pandemi ini akhirnya kita mencoba penyesuaian gitu ya, termasuk yang menarik adalah kondisi asrama, di mana bidang mahasiswa kaderisasi dan alumni ada asrama nih gitu ya, ada asrama yang ada di Masjid Salman ataupun rumah-rumah yang kita sewa gitu ya untuk ngebina adik-adik. Yang kedua, bagaimana kita memaksimalkan fasilitas gitu ya, pada saat kegiatan offline mungkin kita bisa menyiapkan kondisi tempat atau ruangan yang baik gitu ya, namun bagaimana fasilitasnya kita rubah ke arah digital gitu ya, bagaimana dengan video, dengan media-media kreatif gitu ya, ataupun bahkan memaksimalkan website dan juga sistem database yang ada di Masjid Salman. Jadi memang upaya-upaya yang kita lakukan tentunya bagaimana dampak yang dirasakan berkaitan dengan kondisi pandemi ini kan sebetulnya secara global yang berpengaruh adalah dari sisi ekonomi ya dan kesejahteraan. Nah, sehingga memang bagi kita khususnya di Masjid Salman bersama para pengurus dan pembina kita mengambil upaya-upaya untuk mewujudkan kebijakan bahwa selama pandemi itu diharapkan tetap hak-hak karyawan kita penuhi secara maksimal ya. Walaupun mungkin ada pengurangan-pengurangan, tapi secara umum tidak mengurangi secara signifikan terkait hak karyawan. Yang kedua adalah bagaimana juga kewajiban karyawan dapat dipenuhi secara maksimal oleh seluruh karyawan dengan berbagai macam strategi atau opsi ya, bisa misalkan pelibatan pada kegiatan-kegiatan lintas bidang, kemudian perencanaan atau penyusunan kegiatan-kegiatan baru yang sifatnya insidental yang melibatkan juga karyawan-karyawan yang mungkin selama ini pada saat pandemi beban kerja mereka berkurang. Namun setelah masuk kepada pandemi ini, maka kegiatan selama di 2020 ini dari mulai Maret ya sampai sekarang drastis ada beberapa perubahan-perubahan terutama dikaitkan dengan metode yang kita lakukan. Yang biasanya offline, akhirnya kita mencoba untuk AKB ya, adaptasi kebiasaan baru, yaitu dengan cara daring. Dan alhamdulillah ternyata animo ini pun subhanallah cukup besar sekali. Bahkan yang tadinya bisa jadi Bandung Raya atau bisa jadi Jawa Barat, sekarang bisa skalanya bisa nasional bahkan internasional. Ini hikmah ketika adanya pandemi dan kita lakukan upaya-upaya perubahan. Rata-rata untuk kegiatan di kami itu seminar masih tetap jalan, tapi dirubah dalam bentuk ruang virtual. Biasanya kami menggunakan media Zoom Cloud Meeting, dan pesertanya di awal-awal memang nggak terlalu banyak karena memang kami masih mempelajari sistem bentuk learning management sistemnya seperti apa. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, sekitaran bulan Juni, peserta sudah mulai membludak. Ternyata guru-guru juga butuh untuk pengetahuan atau knowledge mereka bagaimana cara mengajar di masa pandemi, dan kebetulan temanya sama. Kemudian untuk pembinaan siswa masih tetap jalan, dan ini merupakan
pengalaman terbaru buat kami, karena biasanya kalau pelatihan kompetensi itu harus tatap muka. Artinya kita harus mendapatkan feedbacknya itu secara langsung. Bagaimana siswa ini mengerti atau enggak, terus kemudian keterbatasan waktu, keterbatasan kontrol juga. Artinya pembelajarannya hanya satu arah. Harapan utama kita semua sama sebetulnya ya, semoga COVID ini cepat berlalu agar aktivitas itu tetap jalan seperti semula, tapi memang kebiasaan baru seperti ini akan tetap berjalan karena efektivitas dari keberjalanan kegiatan saat ini pun tetap bisa dilaksanakan meskipun COVID sudah pergi. Tatap muka dan virtual ini kita jalankan dua-duanya agar kegiatan yang dilaksanakan cakupannya bisa jauh lebih luas lagi nanti ke depannya, seperti itu. Kedepannya kita berharap bisa menemukan model yang betul-betul pas ya, yang memang bisa menangkap kebutuhan jamaah maupun publik yang hari-hari ini memang terpaksa banyak beraktivitas di rumah, yang tetap butuh bacaan, tetap butuh informasi, tetap butuh konten-konten bermutu gitu ya di rumah. Mudah-mudahan dengan model perpustakaan digital, kemudian kegiatan-kegiatan online di Zoom, di Google Meet, di YouTube, dan sapaan-sapaan kita di media sosial itu bisa menjangkau dan memuaskan kebutuhan jamaah maupun publik Salman di rumah maupun di berbagai pelosok gitu ya, yang mungkin sekarang sedang tidak bebas beraktivitas di luar rumah, tetapi mungkin di rumah mereka tetap membutuhkan konten-konten yang segar dan inspiratif gitu. Ke depan, bidang mahasiswa kaderisasi punya cita-cita yang kita berharap kondisi pandemi ini memang menjadi sebuah pacuan ya untuk kita untuk benar-benar transformasi. Kita melihat target Masjid Salman untuk membina kader peradaban yang bisa menebarkan manfaat dimanapun itu. Tentunya adalah ke depan bidang sumber daya tetap berharap sebagaimana kita cantumkan di dalam rencana strategis atau program jangka panjang, bahwa pada aspek karyawan kita ingin meningkatkan kesejahteraan karyawan, kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita meningkatkan kemampuan atau kompetensi karyawan itu sendiri, dan tentunya pada ujungnya adalah bagaimana kita bisa membangun lingkungan kerja dengan karyawan yang bermutu, kompeten, kemudian juga menghasilkan kinerja karyawan yang semakin baik, semakin meningkat dalam rangka meningkatkan kemajuan dari sisi apapun di yayasan ini dalam pembangunan peradaban Islam. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, harapan selama atau kegiatan-kegiatan di bidang dakwah selama pandemi ini, semoga kita terus melakukan perbaikan. Namun dengan kondisi ini kita banyak pembelajaran, yaitu harus tetap AKB ya, adaptasi kebiasaan baru dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi yang biasanya sapnya sangat berdempet gitu atau berapat sekali, sekarang mungkin disesuaikan dengan menjaga tetap protokol kesehatan tersebut. Yang dulu itu tanpa ada screening dari keamanan Salman, sekarang itu semua harus melalui screening dulu, yaitu dengan cara diukur suhu badannya. Nah, tetap itu terjaga. Masker juga tetap kita upayakan. Oke, kalau harapannya untuk ke depan ya mudah-mudahan ada berita baik juga ya setelah mendengar vaksin sudah ada. Kami harap pelatihan atau kegiatan-kegiatan kembali seperti semula. Tapi karena di sini kondisinya ada sisi baiknya juga dengan adanya pandemi. Ketika kita melaksanakan sebuah seminar yang hanya paling peserta maksimal itu hanya di sekitar 300-an. Karena memang kapasitas gedung itu kan terbatas. Tapi sekarang bisa sampai ribuan atau bisa sampai puluhan ribu, dan itu bisa dari pelosok mulai dari Aceh sampai ke Papua. Dan seminar kemarin itu memang dari perwakilan provinsi itu ada. Jadi ini salah satu hikmah kami mungkin ya, dengan adanya pandemi ini kami bisa menjangkau luas seluruh wilayah di Indonesia untuk berbagi ilmu atau men-sharekan ilmu, sehingga kebermanfaatannya bisa kami share ke seluruh negeri ini gitu. Baik, terima kasih. Semoga Allah memberikan yang terbaik buat kita, dan mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam segala kegiatan. Mudah-mudahan Salman ITB ini di samping tadi menjaga kualitas pelayanan ibadahnya, juga bisa menjadikan model contoh bagaimana
pelayanan ibadah, pelayanan kepada umat, pelayanan kepada jamaah menjadi khairun, menjadi yang terbaik. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah memberikan jalan yang terbaik buat kita semua, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu yahudu bi aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun pandemi belum berakhir, pembangunan harus tetap bergulir. Salman ITB akan terus berkarya, berinovasi, dan membangun dengan semangat untuk kemaslahatan bersama. Seperti semangat dasar Salman ITB sejak awal didirikan. Sebagai oase bagi masyarakat kota, Salman ITB ingin menjelma sebagai pelipur dahaga tengah hiruk-pikuk perkotaan, terutama kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Nu'man, posisi di Salman saat ini sebagai Ketua Tim Arstek Masjid Salman ITB. Masjid Salman saat ini sudah hampir berumur 50 tahun, mulai digunakan tahun 1972. Jadi memang banyak hal yang sudah harus kita renovasi dan kita perbaiki sesuai dengan zaman dan juga tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Ada beberapa hal yang saat ini kita coba untuk perbaiki, untuk renovasi, antara lain tempat wudhu akhwat, tempat wudhu ikhwan, dan nantinya insya Allah kita akan banyak mencoba membuat Salman ini lebih ramah kepada setiap jamaah, termasuk jamaah-jamaah difabel, orang yang sudah lanjut usia, dan juga semua orang yang ingin beribadah di Salman. Kami sangat berharap Salman menjadi proyek percontohan, menjadi contoh bagi umat bahwa masjid sebaiknya sangat ramah kepada jamaahnya dalam keadaan apapun dan usia apapun. Salah satu yang kita perbaiki saat ini adalah toilet akhwat dan toilet ikhwan. Toilet akhwat sudah selesai, memang karena kebutuhan dan juga apabila kita ketahui bahwa Salman sudah berumur hampir 50 tahun ini, memang banyak hal yang sudah harus kita perbaiki, masalah plumbing, masalah air kotor dan lain sebagainya, termasuk masalah sirkulasi. Ada beberapa hal yang memang setelah kami pelajari ternyata ada hal-hal yang harus kita perbaiki agar lebih sesuai dengan syariah. Yang kami akan kerjakan saat ini adalah tempat wudhu ikhwan, di mana tempat wudhu ikhwan ini akan disesuaikan banyak hal, masalah kemudahan, masalah penutupan aurat dan lain sebagainya. Termasuk kita pun sedang memikirkan untuk menyediakan fasilitas pemulasaraan jenazah, di mana saat ini pemulasaraan jenazah ini mungkin harus lebih difikirkan di setiap masjid, karena memang kondisi rumah dan lain sebagainya saat ini sudah mulai lebih kecil daripada zaman sebelumnya, sehingga memang di masjid lah segala macam kegiatan untuk mengurus jenazah harus disediakan. Tentunya ini pun sebetulnya ada hal yang bagi saya pribadi sangat menjadi titipan dari orang tua saya, yang qadarullah orang tua saya adalah Insinyur Ahmad Nu'man almarhum yang merencanakan Masjid Salman ITB ini. Pada saat-saat beliau menjelang akhir hayatnya banyak berpesan kepada saya untuk mencoba mereview ulang desain beliau agar lebih sesuai dengan syariah. Jadi sebuah bangunan masjid bukan hanya bangunannya yang indah, namun juga harus sesuai fungsi dan sesuai syariah. Peran Salman terhadap masyarakat ada dua fokus ya. Yang pertama adalah kepada masyarakat Sivitas Akademika ITB, ya, di mana kami melayani mulai dari mahasiswa, kemudian dosen-dosen dan karyawan ITB. Kemudian yang kedua adalah masyarakat secara umum, di mana kami melakukan berbagai macam kegiatan untuk pelayanan kepada jamaah,
baik kegiatan ini berupa kegiatan pelayanan ibadah maupun juga pelayanan untuk ekonomi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Mengingat peran Salman terhadap masyarakat tersebut, maka tentunya kami dari YPM Salman ITB yang memiliki satu slogan aman, nyaman, dan mengesankan. Yang pertama adalah kami menjamin bahwa bagaimana kondisi fisik, kondisi fasilitas-fasilitas yang ada itu adalah aman untuk jamaah maupun masyarakat yang menggunakan fasilitas ini. Dan kemudian tentunya kami ingin agar selain aman juga nyaman untuk dipergunakan. Dan yang tentunya yang lebih yang tidak kalah pentingnya adalah mengesankan bahwa pelayanan Prima ini harus bisa menghasilkan sesuatu yang mengesankan sehingga masyarakat dan jamaah yang menggunakan sarana dan prasarana di Masjid Salman ITB ini akan merasa puas dan merasa bisa terlayani dengan baik. Salman memiliki visi sebagai sebuah masjid kampus mandiri yang mempelopori peradaban Islami. Tentunya memiliki satu harapan yang besar ke depan bahwa Salman bisa melayani masyarakat secara luas, terlebih lagi dalam rangka untuk membangun peradaban yang tentunya lebih baik ke depannya dan tentunya juga sesuai dengan syariat-syariat Islam yang ada, dan itu diharapkan untuk dapat bisa meningkatkan pelayanan Salman terhadap masyarakat secara umum, baik untuk peningkatan sarana prasarana ibadah maupun juga hal-hal yang lain yang berkaitan dengan pelayanan kemasyarakatan. Sahabat-sahabat Salman, jangan biarkan perkembangan dan pembangunan Masjid Salman ITB kita tercinta berhenti di sini. Mari berpartisipasi, sisihkan rezekimu untuk mendukung Salman sebagai pusat peradaban lewat donasi dan wakaf melalui Wakaf Salman ITB.